Woi, ketemu lagi, berjumpa kembali kita di channel ini, channel Pay It Forward. Untuk yang pada belum tahu, channel ini merupakan wadah untuk kita saling sharing, saling berbagi ilmu pengetahuan tentang hal-hal menarik yang terjadi di sekitar kita ataupun sering terjadi di kehidupan kita sebagai seorang manusia. Selanjutnya, tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dan perhatian dari teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mampir di channel kita, menonton dan mendengarkan diskusi kecil kita. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Untuk episode kali ini, siapa sih di antara kalian yang pernah sempat punya pikiran dan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya impianku? Atau apa sih yang aku kejar? Pokoknya intinya kalian menanyakan tentang impian dan kemauan kalian yang sebenarnya. Apakah apa yang kalian jalani hari ini adalah kemauan kalian atau bukan? Atau apakah kalian sudah sesuai dengan kiblat masing-masing? Kemudian juga ada yang udah memang merasa bahwa apa yang dia jalani hari ini adalah bukan merupakan kemauan dari dirinya, akan tetapi ngerasa takut untuk beralih kiblat, takut gagal dan kurang percaya akan kemampuan diri sendiri. Takut juga bahwa dia sudah berani kemarin, tetapi nyatanya gagal dan orang-orang akan berkata, "Tuh kan, bener yang aku bilang." Oke, jika kalian sudah pernah atau sedang merasa seperti ini, maka kalian harus tahu bahwa fase ini disebut sebagai quarter life crisis. Quarter life crisis adalah periode saat seseorang berusia 18 hingga 30 tahun merasa ragu, insecure, tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian kehidupannya di masa mendatang. Contohnya adalah ketika kita khawatir akan relasi, percintaan, karir, ataupun kehidupan sosial. Quarter life crisis adalah fase di mana kita akan mencari jati diri menuju pendewasaan. Ya, benar sekali. Fase ini sangat biasa dan wajar dipunyai oleh semua orang yang memang ingin memiliki perkembangan atau tidak mau stuck. Di fase ini, kita juga akan menjadi orang yang overthinking. Sudah sangat jelas diketahui bahwa ketika kita memiliki beban pikiran, itu akan membuat sangat tidak nyaman untuk diri kita. Jadi, quarter life crisis ini memang tidak akan menyenangkan teman-teman. Tapi positifnya, quarter life crisis ini bisa membuat kita yang mungkin kemarin melewati hidup tanpa banyak berpikir apa yang kita inginkan, kita impikan, atau benefitnya, terutama bagi diri kita dan juga untuk orang-orang sekitar, menjadi orang yang berpikir dan seolah-olah sedang mengalami kenaikan level di fase kehidupan yang sedang kita jalani. Penyebab terjadinya fase ini adalah karena adanya benturan antara memasuki realita masa dewasa dengan dorongan untuk mencapai kehidupan yang lebih kreatif. Hal itu dikarenakan adanya banyak pilihan untuk diambil, misalnya dalam hal pekerjaan, relasi interpersonal, dan hubungan dengan komunitas. Nah,
bagaimana sih cara kita untuk melalui fase quarter life crisis ini? Setidaknya mungkin dengan perasaan yang tidak terlalu cemas, atau bagaimana sebenarnya cara kita menyikapi fase ini? Yang pertama, kita bisa memulainya dengan kehidupan atau sesuatu yang baru. Karena hal yang membuat kita mulai merasakan quarter life crisis adalah perasaan terjebak dan tidak berdaya. Kemudian, hal yang membuat kita sadar bahwa masih ada yang namanya keberuntungan adalah dengan keluar dari zona nyaman yang sudah biasa kita jalani sebelumnya. Yang kedua, kita perlu juga untuk selalu ingat bahwa kita ini masih muda. Salah satu alasan kenapa kita mengalami yang namanya quarter life crisis adalah perasaan bahwa kita selama ini mengambil jalan yang salah dan kita kurang percaya diri atas kemampuan kita sendiri. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita ini masih muda dan penuh dengan tenaga serta waktu yang masih banyak. Selama kita masih memiliki hal tersebut, manfaatkanlah untuk kita bisa berkembang lebih baik lagi. Yang ketiga, jalani saja dulu. Ingat ya teman-teman, gak akan ada yang bisa menolong diri kamu ketika kamu mengalami quarter life crisis. Yang hanya bisa nolong kamu saat itu adalah diri kamu sendiri. Yang bisa mendorong kamu keluar dari fase itu ya hanya kamu sendiri. Hidup akan terus berjalan, hidup akan terjadi di sepanjang jalan, tapi yang pastinya hidup itu gak akan terjadi kalau kita hanya stuck, hanya berdiam diri saja. Jadi, teruslah berusaha dan jangan terlalu memperdulikan kecemasan, overthinking yang berpotensi buat kamu khawatir, galau, dan ngerasa insecure. Jika kamu suka melakukan hal itu, lakukanlah. Kamu tahu apa yang kamu mau dan kamu suka. Nah, jadi begitu ya pembahasan kita tentang quarter life crisis di video kali ini. Sekian dari apa yang Pay It Forward sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap semangat. Sampai jumpa.